Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esrayanti Sitohang. Saya merupakan mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024 LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL di UPT SD 034789 Matanari, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tahun pelajaran, saya melakukan asesmen kepada peserta didik. Adapun asesmen yang saya lakukan adalah dengan membagikan kuesioner secara langsung kepada peserta didik. Ini adalah langkah awal saya untuk mengetahui dan mengenali berbagai macam kebutuhan peserta didik terkait pembelajaran. Saya melakukan asesmen salah satunya untuk mengetahui berbagai macam gaya belajar peserta didik, salah satunya dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, atas berkat dari Allah Subhanahu wa taala kita semua masih dapat diberikan nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah ini untuk melanjutkan pembelajaran kita sebagaimana biasanya. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, silahkan dipimpin dulu doanya ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Oke, baik. Sebelumnya Ibu mau mengabsen kalian terlebih dahulu. Fahri Ginting, Ada Bu. Suci Naibaho, Tegar Ginting. Oke, semuanya hadir hari ini? Hadir. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau melatih kesiapan kalian dulu. Kita sekarang melakukan ice breaking. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Untuk menambah kecintaan kita terhadap negara ini, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya silahkan berdiri. Patriot
kita itu, ayo beriman kepada kitab-kitab Allah. Itu adalah rukun iman yang ketiga. Ya, ketiga. Oke, ya. Oke, baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat memahami iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Adapun dengan KKTP-nya yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, meyakini kebenaran adanya kitab-kitab Allah dengan benar. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap gotong royong dan saling menghargai sebagai implementasi pemahaman iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kemudian yang ketiga, menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dan yang terakhir, menyimpulkan iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Baik, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian. Pertanyaan pemantiknya, apakah kalian pernah mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab kepada nabi-nabinya? Ya, pernah. Ada berapa kitab yang diturunkan Allah? 4. Sebutkan coba 4-nya. Kitab apa aja itu? Yang pertama kitab Zabur. Mantap. Yang kedua? Kemudian yang ketiga? Injil. Dan yang terakhir? Oke, mantap. Tepuk tangan dulu untuk kita. Ya, baik. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang ayo beriman kepada kitab-kitab Allah. Pastinya yang pertama kita harus mengetahui dulu pengertiannya itu. Adapun pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita percaya bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berisi petunjuk dan ajaran yang benar untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oke, lanjut. Kemudian tadi kitab-kitab Allah yang wajib kita imani itu ada 4. Oke, silahkan Nak dibaca yang pertama apa? Malaikat. Oke, kemudian kamu Nak silahkan dibaca yang ini. Yang berisi hukum dan ajaran untuk umat Islam. Oke, kemudian Raka silahkan dibaca. Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Berisi nasihat, pujian dan perlindungan. Oke, kemudian selanjutnya kamu Nak silahkan dibaca. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, berisi ajaran tentang kasih sayang dan keselamatan. Iya, jadi kitab-kitab yang wajib kita imani itu ada 4. Yang pertama tadi ada Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua Taurat. Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang ketiga ada kitab Zabur. Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian yang keempat adalah kitab Injil.
Allah adalah wahyu dari Oke, mantap. Kamu nak, silahkan dibaca di bawahnya. mempelajari isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Yasan. Ya. Mempelajari isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh memahami maknanya. Oke, ya. Jadi yang kedua itu selain tadi yang pertama mempercayai, yang kedua yaitu mempelajari. Ketika kita sudah percaya bahwa Allah itu telah menurunkan wahyu berupa kitab-kitab Allah, yang kedua itu yang perlu yaitu kita harus mempelajarinya, mempelajari isi-isi kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh, dan juga kita harus memahami maknanya. Kemudian yang ketiga, kamu nak silahkan dibaca. Oke, bagus. Ya, itulah dia cara beriman kepada kitab-kitab Allah tadi terdiri jadi tiga. Yang pertama mempercaya, yang kedua mempelajari, dan yang ketiga adalah mengamalkan. Next. Nah, materi selanjutnya yaitu kita juga harus tahu ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagaimana sih? Nah, ada tiga ciri-ciri
berdiskusi, berjalan-jalan di lingkungan sekolah. Dengan tugas itu yaitu kalian menciptakan sebuah lagu. Lagunya tentang apa? Tentang kitab-kitab Allah. Mengerti? Mengerti. Oke, mantap, mengerti. Sudah selesai tugas-tugas yang Ibu berikan? Baik, sebelum kita lanjut untuk mempresentasikan, Ibu mau melihat dulu apakah kalian masih semangat atau tidak. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Oke, baik. Nah, sekarang kita atau Ibu ingin mendengar apa hasil dari diskusi kelompok kalian tadi. Yang pertama yang maju itu kelompok auditori. Oke, silakan Nak, silakan ke depan dipresentasikan. Ayo semua bareng-bareng sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya kita meyakini bahwa Allah menurunkan kitabnya kepada para rasul sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Ada 4 kitab utama yang diturunkan Allah, yaitu 1. Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. 2. Zabur, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. 3. Injil, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. 4. Al-Quran, kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk keren dulu untuk kelompok auditori. Tepuk keren, 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 keren. Oke, silakan duduk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Iman kepada kitab Allah terbagi menjadi dua. Makna dari iman kepada Allah, kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab Allah. Perilaku iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah artinya meyakini bahwa Allah menurunkan kitabnya kepada Rasul sebagai penunjuk umat manusia. Perilaku iman kepada kitab Allah berarti meyakini dan menghormati kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, yaitu dengan membaca dan mempelajari kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk mantap dulu untuk kelompok visual. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Oke, silahkan duduk. Oke, baik. Selanjutnya kelompok kinestetik, silahkan presentasikan hasil diskusi kalian tadi. Ya, silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan dari kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada 4 macam: Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk keren dulu untuk kelompok 3. 1, 2, 3, tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Oke, silahkan duduk. Oke, Ibu mau bertanya, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, supaya bisa tapi apa aja nak silahkan. Apa kesimpulan yang kamu dapat dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan anak, baiklah ada kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu 1. Meyakini dan menerima dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan wahyu-Nya melalui kitab-kitabnya sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia yang mengandung ajaran yang mengarahkan umat untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. 2. Beriman kepada kitab-kitab Allah mencakup pengakuan bahwa wahyu-Nya bersifat benar berlaku untuk sepanjang masa. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Nah, baik. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi, adapun kesimpulan kita yaitu kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa kitab-kitab yang diturunkan Allah
Injil dan juga Al-Quran adalah wahyu yang benar-benar diturunkan Allah kepada nabi-nabinya, dan kita harus mengikuti ajaran yang ada di dalamnya dan menjadikan sebagai pedoman hidup kita agar hidup kita lebih baik sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, kita akan mendapatkan petunjuk hidup yang benar. Nah, demikianlah kesimpulan kita. Ibu mau bertanya dulu. Apa sih yang kalian pelajari hari ini? Oke, apa nak? Yang kami pelajari yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah dan jumlah kitab ada 4, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, kemudian ibu mau bertanya juga, bagaimana sih perasaan kalian setelah pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan nak. Bagaimana perasaanmu? Perasaan kami sangat bahagia karena kami mengetahui ternyata Allah menurunkan kitab-kitab sebagai pedoman hidup manusia. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya, ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu kalian menjawab. Ibu ingin mengetahui sejauh mana sih kalian itu mengetahui pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti silahkan dijawab ya. Silakan dijawab sesuai dengan pengetahuan kalian. Ibu mau mengetahui sejauh mana kalian mengetahui atau memahami pelajaran kita hari ini. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai silakan dikumpul di sini. Oke, sudah. Oke, silakan duduk yang rapi. Oke, baik. Nanti silakan kalian kerjakan di rumah, yaitu halaman 76, yaitu kalian menuliskan hikmah iman beriman kepada kitab-kitab Allah. Paham? Paham.